Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Ella Uzurasi dalam Pos Kupang Podcast hari ini Jumat 26 Mei 2023. Dan Tribuners sekalian tentunya sudah melihat flyer yang kita sebarkan bahwa hari ini kita akan membahas tentang salah satu metode yang digunakan dalam dunia kesehatan ya. Itu adalah metode laparoskopi, salah satu metode yang metode operasi dengan luka yang minimal. Dan tentunya Tribuners sekalian juga sudah melihat bahwa telah hadir narasumber kita pada sore hari ini. Kedua narasumber kita ada Dr. Herbert Solituasi Lelahi, dokter spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Siloam Kupang. Halo dokter. Selamat sore. Bagaimana kabarnya dok? Sehat, luar biasa. Luar biasa ya, tetap semangat untuk memberikan informasi kepada Tribuners sekalian. Dan narasumber berikutnya ada Dr. Lita Afriyanti, Head of Outpatient Service Department dari Rumah Sakit Siloam Kupang. Ya, selamat sore. Halo. Saya dengan Dr. Lita, salam kenal. Oke, luar biasa juga ya kabarnya hari ini ya. Luar biasa. Oke. Nah ini Tribuners sekalian, tentunya kedua narasumber kita akan menemani kita memberikan informasi terkait tema kita hari ini. Dan tentunya kedua narasumber bersedia ya memberikan informasi untuk Tribuners sekalian. Dan sebelum kita ke pertanyaan ke obrolan kita selanjutnya, mungkin Dr. Herbert ya menjelaskan dulu kepada Tribuners. Orang mungkin sudah pernah mendengar laparoskopi, mungkin ada juga yang belum pernah mendengarkan, dan ini waktunya dokter untuk memberikan penjelasan kepada Tribuners apa sebenarnya laparoskopi itu. Baik, laparoskopi itu sebetulnya teknik yang kita kenal dengan minimal invasive surgery atau luka operasi dengan sayatan minimal. Laparoskopi sendiri itu sebetulnya berasal dari dua kata, yaitu lapara dan scopein. Lapara artinya adalah organ tubuh di antara batas bawah dari tulang rusuk dengan rongga panggul, sedangkan scopein itu adalah melihat menggunakan kamera. Jadi laparoskopik itu adalah teknik operasi dengan luka sayatan minimal untuk melihat organ-organ di antara tulang rusuk dengan rongga panggul, kurang lebih begitu. Oke, berarti sekitaran ini saja ya dok ya? Ya, betul. Oke, nah ini yang mungkin Tribuners sekalian juga pastinya bertanya ketika mendengarkan penjelasan seperti ini, apakah laparoskopi ini langkah yang lebih disarankan atau seperti apa nih kalau misalnya ada pasien-pasien dengan gangguan di area-area yang sudah disebutkan tadi dok? Baik, sebetulnya laparoskopi itu saat ini merupakan tren yang menjadi pilihan yang baik ya, baik untuk keuntungan pasien maupun untuk keuntungan dokternya sendiri, karena laparoskopik itu banyak keuntungannya. Salah satunya adalah lama perawatan rawat inap kita untuk pasien itu menjadi lebih sedikit ya, lebih pendek. Yang kedua, luka sayatannya yang lebih kecil sehingga resiko infeksinya lebih sedikit. Lalu dari sisi nyerinya juga, nyeri dan resiko komplikasi yang lain dengan teknikal laparoskopik ini sangat membantu atau menguntungkan dibandingkan dengan operasi yang konvensional. Gitu, Kak. Ya. Jadi memang lebih kalau sejauh ini nih dokter, semenjak laparoskopi ini berkembang, dokter sendiri sebagai seorang dokter bedah itu lebih melihat masyarakat lebih menyukai teknik metode operasi yang mana nih, apakah konvensional atau laparoskopi? Betul. Kalau di Indonesia sebetulnya teknik laparoskopik ini, operasi minimal invasive surgery ini baru dikenal dari tahun 1990. Sedangkan di NTT kita baru mengenal tindakan minimal invasive surgery ini sejak tahun 2021 kurang lebih. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan atau dari animo masyarakat, terutama pasien-pasien kita yang sudah mengenal apa itu laparoskopik, pastinya mereka lebih memilih tindakan laparoskopik dibandingkan dengan operasi konvensional, Kak. Gitu. Oke. Kalau di Rumah Sakit Siloam sendiri dok pernah sudah berapa banyak nih yang datang dan meminta metode yang seperti ini? Kalau menanyakan dan meminta dilakukan tindakan laparoskopik sudah banyak sekali. Tapi kalau melakukan tindakannya kita, karena tindakan laparoskopik ini baru kita mulai di awal bulan ini, jadi kurang lebih sekitar 5-10 pasien yang kita lakukan tindakan laparoskopik surgery ini. Gitu, Kak.
Dan apa namanya, ketika pasien-pasien ini sudah selesai mendapatkan metode ini, itu yang mereka rasakan itu seperti apa nih? Apakah mereka mengungkapkan juga bagaimana perasaan mereka ke dokter? Ya, mereka sangat senang sekali ya, karena dari pengalaman-pengalaman yang mereka dengar dan mereka ketahui dari beberapa teman-teman mereka yang dilakukan operasi konvensional surgery atau operasi yang open, dulu biasanya contohnya kan laparoskopik ini kan banyak ya, bisa operasi laparoskopik kolesistektomi, laparoskopik appendektomi, laparoskopik untuk kandungan juga ada, untuk urologi juga ada. Tapi karena saya dari sisi bedahnya, seperti angkat batu empedu dan kantongnya itu, kalau dulu kita lakukan dengan konvensional butuh perawatan rawat inap sekitar 5 hari. Tapi kalau dengan laparoskopik ini, habis kita operasi, besok atau lusanya pasiennya sudah bisa rawat jalan. Ya. Oh, sudah bisa langsung beraktivitas ya? Sudah bisa langsung beraktivitas seperti orang normal. Oke. Sangat-sangat amat sangat puas sekali mereka. Oke. Berarti untuk efek samping setelah operasinya sendiri Lebih minimal. ya? Memang ada beberapa komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan oleh laparoskopik yang tercatat, misalnya contohnya ada karena emboli gas, ada rasa tidak nyaman di perut karena ada dimasukkan gas karbon dioksida atau nitrogen oksidanya. Tapi resiko komplikasi itu relatif kecil kok dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi risk dan benefitnya jauh lebih besar benefitnya dibandingkan risknya. Oke. Gitu, Jadi Pak. memang masyarakat juga harus mengetahui ya bahwa untuk bisa mengobati setiap penyakit yang sudah seperti yang Dokter Herbert jelaskan tadi, bahwa dari area tulang rusuk ke panggul ya. Ya. Itu kalau misalnya untuk melakukan operasi sudah bisa memilih salah satu metode ini, karena di Nusa Tenggara Timur sudah ada ya di Rumah Sakit Siloam ya. Sudah. Dan itu kita puji syukur karena pemerintah kita menjamin dengan fasilitas BPJS yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi tidak usah khawatir kalau pakai BPJS harus kena biaya nggak? Enggak. Di Siloam kita semua ditanggung dan masuk ke dalam cover tanggungan BPJS, betul Pak. Oke, nah ini kabar gembira untuk Tribuners ya. Ya. Karena kadang kalau untuk berbicara soal operasi dan lain sebagainya itu sudah kepikirannya sudah wah, ini pasti biaya nih. Ya. Baik dok. Nah saya ke Dokter Lita nih, kalau untuk Rumah Sakit Siloam sendiri, fasilitas untuk operasi laparoskopi sendiri bagaimana saat ini? Untuk laparoskopi sendiri ini memang kita masih dalam masih baru ya. Karena kenapa kita adain? Karena laparoskopi itu sangat menguntungkan untuk pasien. Kenapa? Pasien-pasien yang mau operasi, misalnya pasien dengan batu empedu, itu kan operasinya harus sayatannya luas ya, dari atas sampai bawah dibuka, dan dari dokter bedahnya mengambil bagian organ tersebut dengan lapangan sayatan yang luas. Nah itu membuat pasien-pasien pastinya takut karena berpikir itu adalah operasi yang besar. Nah karena banyaknya pasien kita yang batu empedu di Kota Kupang, akhirnya Siloam melakukan inovasi untuk mendatangkan alat yang namanya endoskopi ya dok. Iya. Sehingga bisa membantu pasien-pasien kita yang harusnya dilakukan rawat inap sampai 5-6 hari, bahkan bisa lebih dari 7 hari, itu dalam waktu 3 hari udah bisa pulang ya dok ya. Iya. Terus sayatannya juga lebih kecil karena itu kayak semacam alat pancing besarnya, diameternya sebesar itu, dimasukkan ke dalam diameter perut dan dilihat dari kamera dokter, jadi seperti alatnya lebih kayak robotik ya, lebih canggih gitu. Perdarahannya juga lebih minimal gitu. Jadi recovery-nya jauh lebih baik dibanding dengan dilakukan dengan konvensional atau dengan sayatan yang luas. Gitu. Dan ini juga tentunya ya, dok. Berarti untuk di Rumah Sakit Siloam sendiri fasilitasnya sudah cukup ya untuk bisa para pasien ini melakukan metode laparoskopi ini ya dok ya? Iya. Oke. Baik, saya kembali lagi ke Dokter Herbert. Ini kalau orang berbicara tentang operasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya bius ya. Yeah. Kalau untuk laparoskopi ini sendiri, dia biusnya apakah sama seperti operasi konvensional atau beda lagi nih dok? Nah, operasi konvensional ini kan banyak teknik ya, tergantung apa yang kita mau lakukan tindakannya. Kalau contohnya usus buntu, pada umumnya kita lakukan tindakannya spinal anestesi ya,
Tapi kalau kolesistektomi atau angkat kantong pedu dan batunya biasanya kita lakukan general anestesi. Nah, pada tindakan-tindakan laparoskopik karena kita memasukkan gas, membuat udara di dalam rongga perut lebih banyak sehingga dokter anestesinya akan melakukan tindakan pembius secara general atau secara umum ya, supaya pasiennya tidak merasa terganggu dan merasa nyaman gitu. Jadi ditidurkan total tuh pasiennya. Kalau untuk prosesnya sendiri tuh biasanya memakan waktu lebih lama atau lebih cepat? Kalau untuk lama operasinya sih biasanya kita lebih cepat melakukannya karena kita lebih detail melihat gambarnya karena kita menggunakan kamera ya. Jadi itu mungkin dokter bisa memberikan gambaran kepada Tribuners nih, gambaran yang terjadi di dalam ruangan operasi ketika menggunakan metode ini. Oke, baik. Biasanya pasien waktu masuk ke dalam ruangan operasi standarnya pasien akan dilakukan pemasangan infus terlebih dahulu. Itu dilakukan biasanya di ruangan rawat inap. Setelah itu persiapan operasi tentunya. Apa saja yang perlu dipersiapkan yaitu pasiennya dilakukan puasa sebelum dilakukan tindakan pembiusan. Nanti setelah dilakukan persiapan puasa dan dilakukan persiapan usus supaya tidak penuh isi ususnya, baru pasiennya didorong ke ruangan operasi. Nanti pada saat di ruangan operasi pasien akan dilakukan tindakan sedasi, lalu dilakukan tindakan anestesi. Setelah pasiennya terbius, baru dokter mulai melakukan tindakan antisepsis, yaitu dibersihkan, dilakukan pencucian luka daerah operasi, baru kita operatornya melakukan tindakan sayatan 3 buah lubang yang kita akan lakukan sayatannya kurang lebih sekitar 1 cm di sekitar umbilikal atau di sekitar pusar di bawah dari prosesus sifoid dan di bawah tulang rusuk masing-masing sekitar 1 cm, baru kita masukkan alatnya. Nah, baru kita lakukan tindakan pengangkatan kantong pedu dan batunya. Begitu. Berarti sayatannya itu cuman 3 sayatan tadi ya? 3 sayatan. Jadi rata-rata 1 sayatan itu hanya 2 jahitan saja, dan itu biasanya kita tidak lepas jahitannya. Berarti memang pemulihannya juga lebih cepat ya? Sangat cepat dan menyenangkan buat pasien. Sangat menyenangkan buat pasien ya, karena kalau pasien sudah terkena penyakit-penyakit seperti itu pasti secara psikis dia terganggu ya. Betul. Kalau misalnya penyembuhannya butuh waktu lama lagi, lebih terganggu lagi. Betul. Dan laparoskopik untuk pengangkatan batu empedu ini sudah menjadi golden choice ya. Jadi standar yang terbaik untuk melakukan tindakannya dengan laparoskopik sekarang. Untuk batu empedu ya. Kalau untuk biasanya nih untuk cewek-cewek ini yang namanya kista, miom dan lain sebagainya juga sama Kak. Sebetulnya laparoskopik ini sudah merupakan pilihan yang terbaik untuk melakukan tindakan karena luka sayatan yang kecil dengan tindakan yang kita lakukan itu jauh lebih aman dan lebih baik untuk pasiennya. Nah, kalau pasiennya setelah melakukan tindakan laparoskopi sendiri, ada pantangan-pantangan tertentu gitu dok? Nah, untungnya tindakan laparoskopik yang kita lakukan pada pasien-pasien itu hampir tidak ada pantangan-pantangan tuh untuk setelah dilakukan tindakan operasi, karena pasiennya yang tadi luka sayatan yang kecil itu pada umumnya tidak menimbulkan keluhan yang bermakna buat pasien, sehingga setelah pasiennya dilakukan tindakan operasi pada perawatan hari ketiga pasien boleh rawat jalan, nanti besoknya pasien bisa melakukan aktivitas biasa. Anteng sekali ya berarti pasiennya. Anteng sekali, betul. Nyaman sekali buat pasien. Ini luar biasa ya Tribuners sekalian. Kalau Tribuners sekalian mengalami gangguan-gangguan yang membutuhkan tindakan operasi, sebaiknya memilih tindakan yang ini. Tapi kalau dari segi biayanya, apakah lebih mahal biaya operasi konvensional atau dengan laparoskopi ini? Saya bisa jelaskan sedikit ya. Satu dari sisi pembayaran BPJS, bahwa tindakan laparoskopik itu kolesistektomi sudah ditanggung dan ditanggung dalam BPJS. Jadi sehingga tidak perlu khawatir. Seharusnya pasien-pasien yang mengalami atau menderita batu pada kantong pedu bisa melakukan pemilihan tindakan laparoskopik kolesistektomi yang kebetulan di Siloam sudah ada. Yang kedua, kalau dia menggunakan pembayaran pribadi ataupun pembayaran insurance,
dari lamanya perawatan rawat inap, kalau kita kalkulasi secara keseluruhan, jelas lebih menguntungkan dengan teknik laparoskopik dibandingkan dengan konvensional, karena lamanya rawat inap tentunya akan mempengaruhi besarnya beban biaya pada saat pembayaran terakhir. Kurang lebih begitu, Kak. Jadi kalau untuk mendapatkan perawatan dengan metode laparoskopi ini, operasi dengan metode laparoskopi ini sendiri itu apakah setelah pasien ini konsultasi ke dokter tentang penyakitnya disarankan atau seperti Ya, betul. Tentunya kan kalau mau melakukan tindakan laparoskopik kita harus tahu dulu apa yang kita mau operasi. Sehingga pada saat di ruangan poli rawat jalan, pada saat kita menentukan oh ini pasien ada sakitnya ini, sehingga kita perlu melakukan tindakan operatif dengan laparoskopik, baru kita rencanakan tindakan laparoskopik. Dan sejauh ini pasien-pasiennya menerima ya ketika disarankan untuk melakukan tindakan ini? Malah mereka pada umumnya minta. Pada umumnya mereka minta, karena ini kan pembicaraan dari mulut ke mulut toh. Jadi karena begitu tahu kita sudah punya laparoskopik, mereka pada punya dok tolong dengan laparoskopik yang pakai robot ya, padahal yang kerja kan kita. Ya, mereka tahunya itu dengan robot. Jadi ini masyarakatnya sebenarnya sudah sangat memahami ya. Oh sudah. Dengan metode-metode yang ada, luar biasa sekali ya Tribuners sekalian. Dan ini tentunya Rumah Sakit Siloam juga selalu dengan inovasi-inovasi terbarunya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Baik, dok, saya kembali lagi ke Dokter Lita. Ini tadi sudah dijelaskan tentang fasilitas untuk laparoskopi. Tapi tentunya di Siloam tentunya fasilitas yang ada bukan cuma untuk laparoskopi dong. Iya. Ini yang bisa dijelaskan kepada Tribuners nih, apa saja Kak? Mungkin dari kemarin-kemarin di podcast-podcast sebelumnya sudah dijelaskan ya, tetapi mungkin saja ada Tribuners-Tribuners yang baru bergabung dan mereka juga butuh informasi ini. Ya, terkait laparoskopi ya, kita juga ada yang namanya pelayanan home care. Jadi setiap pasien yang sudah dilakukan tindakan operasi dan disarankan untuk boleh pulang, kalau kan banyak ya pasien-pasien kita yang aduh kita nggak punya waktu nih untuk datang ke rumah sakit gitu, bisa melakukan pemilihan untuk rawat luka di rumah, atau pemasangan selang kateter di rumah, atau pemasangan selang makan di rumah, atau minta untuk pasang infus di rumah dengan perawat, bahkan permintaan untuk konsultasi dokter di rumah itu juga kita bisa. Namanya kita pelayanan home care, nanti bisa banyak bertanya di kita juga ada IG siloam.com, bisa nanya di situ juga gitu. Jadi lebih semakin mendekatkan ya pelayanan kepada masyarakat dan Tribuners sekalian juga, karena sekarang seperti yang tadi dokter katakan ya, bahwa mungkin setelah melakukan satu tindakan di rumah sakit untuk kontrol lagi itu sepertinya sudah berkejaran dengan waktu ya. Iya. Jadi memang Siloam Hospital akhirnya berinovasi untuk bisa memberikan pelayanan di rumah seperti itu. Iya. Dan ini Tribuners sekalian juga tentunya bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya tentang pelayanan yang ada di Rumah Sakit Siloam Kupang melalui Instagram ya, akun Instagram @siloam_kupang ya, @siloam.kupang. Baik. Nah, kemudian untuk saya kembali lagi ke Dr. Herbert nih. Baik. Untuk metode laparoskopi ini sendiri, kemarin kan saya scroll ini, di situ ada dituliskan juga ternyata ini bisa juga untuk program hamil gitu ya dok ya? Ya, jadi dengan semakin inovatif dan berkembangnya teknik-teknik laparoskopik, banyak disiplin ilmu yang lain yang melakukan tindakan menggunakan laparoskopik, menggunakan alat ini dengan technical minimal invasive surgery seperti yang saya bilang tadi. Jadi setahu saya di bagian kandungan sudah sangat maju sekali untuk tindakan-tindakan laparoskopik. Contohnya seperti misalnya mereka melakukan diagnostik dan terapeutik untuk kista ovarium, mereka sudah menggunakan teknik laparoskopik. Atau bahkan yang lebih advance lagi, mereka lakukan tindakan pengangkatan kandung rahimnya menggunakan teknik laparoskopik dengan inovasi. Pengangkatan kandung rahimnya, histerektomi ya. Jadi memang laparoskopik sudah semakin banyak dan semakin berkembang. Ini dok ya, kalau untuk histerektomi itu kan butuh sayatan besar, betul ya? Tapi dia kan ada dia potongnya dengan minimal invasif, mengeluarkannya sayatannya diperbesar. Jadi jauh lebih
lebih aman dan jauh lebih pendek perawatan rawat inapnya. Oke, luar biasa ya. Dan tindakan-tindakan yang lainnya di bagian kandungan ya. Sebetulnya bukan hanya kandungan, urologi juga sudah menggunakan teknik laparoskopi. Jadi banyak disiplin ilmu yang sudah menggunakan teknik-teknik laparoskopi. Oke. Tapi kalau di Siloam sendiri yang kebanyakan mendapatkan perawatan dengan metode ini tuh lebih ke sakit yang mana nih, Dok? Ada 3 kita yang berkembang saat ini di Siloam Kupang. 4. Pertama bedah umum, lalu bedah saluran pencernaan, lalu bedah urologi dan kandungan. Oke. Ya. Jadi kalau kandungan juga di kita sudah mulai melakukan tindakan laparoskopi. Ya. Oke, jadi memang tidak perlu kemana-mana lagi ya. Iya. Masyarakat Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur sudah tidak perlu kemana-mana lagi untuk bisa mendapatkan perawatan dengan metode laparoskopi Ya. ini. Oke. Nah, tapi saya pernah melihat iseng-iseng melihat di YouTube itu, Dok, ada juga yang mengecek lambung itu dengan kamera-kamera seperti itu. Metode yang sama juga apa bagaimana? Saya juga bingung. Jadi beda. Kalau yang untuk mengecek lambung itu namanya endoskopi. Oke. Kalau untuk lambung endoskopi itu tekniknya menggunakan kamera juga, namanya tadi yang katanya dari scoping. Scoping kan menggunakan kamera dan melihat ya. Jadi kalau untuk gastroskopi tekniknya beda lagi, dan di kita untuk saat ini semoga nanti ke depan bisa cepat, tapi untuk saat ini tindakan untuk melakukan evaluasi menggunakan kamera atau gastroskopi atau endoskopi di kita belum ada. Semoga dalam waktu singkat dan tidak lama kita sudah memilikinya. Oke. Tapi untuk apa namanya laparoskopi ini sendiri, Dok, ketika pasien mau melakukan operasi dengan metode ini, itu yang diperiksa itu apa-apanya saja nih, Dok? Nah, tergantung. Kalau kita misalnya mau melakukan tindakan apendisitis yang kita mau angkat atau apendektomi, ya tentunya yang kita evaluasi daerah sekitar usus buntunya. Kalau dia di batu empedunya, tentunya yang kita angkat batu empedunya. Tapi bukan hanya terapeutik ya, diagnostik juga bisa. Contohnya kalau saat ini di kita kalau misalnya ada trauma tumpul pada organ abdomen, dulu kan yang kita lakukan tekniknya adalah melakukan pemeriksaan imaging dengan menggunakan CT scan. Saat ini kalau kita ada trauma tumpul yang mencurigakan, kita tidak lagi menggunakan imaging CT scan, kita bisa lakukan tindakan laparoskopik diagnostik untuk melihat langsung secara AFU atau secara langsung ada nggak organ-organ yang cedera atau kerusakan yang perlu dilakukan tindakan. Jadi sudah bisa, jadi sangat amat simpel, jadi tidak perlu lagi disayat, tidak perlu lagi untuk antri CT scan, kurang lebih begitu, Kak. Oke, dan itu juga bisa langsung diketahui secara pasti di dalam. Oh ya? iya, karena kan kita lihat langsung menggunakan kamera, canggih ya. Sangat canggih sekali ya Tribuners. Saya jadi membayangkan ini kalau pasien-pasien kalau tidak dibius, mungkin mereka juga mau melihat di dalamnya seperti apa. Sambil nonton ya. Asik ya sepertinya kalau dioperasi sambil nonton gitu. Seperti main game sebetulnya kita, dokter, Bu. Seperti main PS4, PS5 tuh kurang lebih begitu konsol ya. Jadi keren sekali Tribuners. Ini dunia kesehatan juga semakin berkembang ya saat ini. Kalau misalnya Tribuners sekalian sering kali ke rumah sakit untuk berobat dan lain sebagainya, kita tentunya melihat bahwa dari tahun ke tahun itu selalu ada pembaruan ya di bidang ilmu. Dan Rumah Sakit Siloam sendiri juga tentunya tidak mungkin dong ketinggalan dari semua perkembangan yang ada. Baik, Dok. Nah, kemudian mungkin untuk Tribuners nih, Dok, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu, Dok. Baik. Untuk Tribuners, karena di NTT sudah ada alat untuk melakukan tindakan yang menolong kita semua, khususnya buat menolong ke pasien, anjuran saya selalulah berkomunikasi dengan dokter bila ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan gangguan pada saluran pencernaan atau rongga perut. Nah, andai kata pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter ditemukan suatu kelainan yang memerlukan tindakan operatif, sebaiknya Tribuners menanyakan apakah pada rumah sakit ataupun tempat yang kita tuju sudah ada tindakan yang minimal invasif atau menggunakan laparoskopik. Tentunya ini kepentingannya buat pasien-pasien juga, supaya lama rawat inap, risiko komplikasi, dan yang lain-lainnya bisa kita minimalisir. Kurang lebih begitu, Kak. Oke,
Nah ini berbicara lagi tentang komplikasi tadi dok, kalau misalnya para pasien yang sudah melakukan tindakan ini lebih banyak komplikasinya kan tentunya minim, tapi kalau yang terjadi itu seperti apa? Nah, pada umumnya yang tercatat itu adalah rasa kembung atau rasa tidak nyaman di perut setelah operasi. Puji Tuhan di kita dari beberapa kasus yang kita lakukan tindakan laparoskopik belum pernah ada yang mengeluhkan atau menyatakan bahwa rasa tidak nyaman di perut. Namun itu pun satu dibanding dari angka kejadiannya tidak sampai 1% Kak, dari keseluruhan data yang tercatat. Jadi di antara 100 itu paling nggak sampai 1 orang keluhannya. Oke, berarti memang sangat minim ya. Sangat minim keluhan sekali. yang dirasakan itu Betul. cuma sebatas kembung. Iya. Oke. Kalau kembung itu kan bisa diatasi sendiri dok, atau harus ke Bisa. dokter juga? Salah satunya yang paling kita anjurkan adalah melakukan mobilisasi, banyak jalan, banyak gerak, banyak olahraga. Kemudian yang kedua, kalau dengan melakukan aktivitas tidak berkurang, bisa dilakukan dengan melakukan kompres hangat pada organ abdomen atau pada rongga perutnya, pada kulit perutnya. Biasanya dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu, keluhan pasien akan menghilang. Oke. Gitu, Kak. Kalau untuk pasien-pasien yang mungkin pekerja di lapangan ya dok ya, kalau misalnya mereka melakukan tindakan ini, itu butuh waktu berapa lama lagi untuk mereka bisa melakukan aktivitas yang berat? Kalau dia aktivitas kantoran seperti biasa, setelah perawatan hari ketiga atau perawatan hari ketiga setelah kita pulangkan, dia bisa melakukan tindakan aktivitas di hari keempat. Hari keempat sudah Ya, bisa? bisa. Kalau dia kalau aktivitas pekerjaannya yang membutuhkan kontraksi otot-otot utama, misalnya contohnya yang angkat berat ya, contohnya misalnya atletik itu angkat besi, tentunya kita perlu waktu yang lebih lama sekitar 10-14 hari. Oke. 10-14 hari itu tentunya lebih sedikit dibandingkan dengan operasi secara konvensional ya? Karena kan sayatannya kita kan hanya 1 cm. 1 cm. Iya. Luar biasa. Jadi Tribuners tidak perlu takut, karena kalau membayangkan pisau bedah saja mungkin Tribuners sudah bayang-bayang, wah. Iya, kita tidak pakai pisau-pisau bedah lagi nih. Jadi kita hanya menggunakan sayatan yang 1 cm itu hanya pakai pisau memang, tapi ya pisau yang kecil, bukan pisau sayatan panjangnya. Dulu kan kita 7-10 cm. Kalau sekarang kita hanya 1 cm aja. 1 cm. Oke. Jadi itu rasa sakit yang dirasakan setelah tersadar dari bius juga seperti digigit semut saja apa bagaimana? Karena semua sudah di dalam pengendalian obat-obatan analgetik, sehingga pasien pada umumnya tidak merasakan nyeri. Oke. Sama sekali tidak merasa nyeri, jadi dia nyaman, biasa aja. Oke. Jadi kalau misalnya ada metode yang ditawarkan tanpa rasa nyeri, kenapa harus mencari yang Setuju. nyeri itu kan dok ya? Sepakat. Oke dok. Nah dok, saya ke dokter Rita lagi untuk fasilitas dan juga di rumah sakit Siloam sendiri, masih ada lagi yang mau disampaikan kepada Tribuners? Fasilitas di Siloam Kupang sebenarnya banyak ya, mulai dari cath lab kita juga sudah ada, medical check up. Tapi saya mau titip pesan buat Tribuners, setiap ada keluhan yang keluhan sekecil apapun, jangan disepelekan gitu. Jadi konsultasilah dengan dokter, jangan dengan obat-obatan tradisional gitu. Karena kenapa? Karena efeknya mungkin akan lebih banyak, atau bisa juga penyakitnya akan jadi lebih bertambah. Salah satunya bisa melakukan medical check up atau konsultasi dengan dokter. Nah banyak nih yang aduh males deh kok antri di rumah sakit berjam-jam. Nah, kita sudah ada aplikasi yang namanya MySiloam, bisa download di handphone. Dari MySiloam kita bisa melakukan appointment dengan dokter yang dituju. Misalnya, aduh kok saya ada nyeri perut di sebelah kiri gitu, saya mau konsultasi dengan dokter bedah. Nanti nama dokter Herbert tuh ada tuh di situ. Namanya, terus profil dokternya, terus jadwalnya, tinggal pilih tanggalnya, jamnya, langsung melakukan appointment. Bahkan di hari yang sama pun bisa melakukan appointment. Setelah melakukan appointment di MySiloam, tinggal masukkan identitas pasien yang mau dikonsulkan, nanti akan dapat bukti appointment, tinggal datang ke Siloam dan melakukan self check-in. Artinya bisa melakukan check-in sendiri tanpa perlu ketemu dengan bagian registrasi.
Gitu. Setelah melakukan self check-in, langsung menuju ke poli dan langsung ketemu dengan dokter sesuai dengan jam appointment. Oke, berarti tidak perlu ribet-ribet antri lagi ya dok ya? Ya. Oke, jadi ini dok mungkin bisa sekali lagi memberikan memberitahukan kepada Tribuners bahwa untuk bisa appointment untuk bisa self appointment itu Tribuners bisa mendapatkan di aplikasi MySiloam yang bisa di-download bisa download di Apple Store atau di Android dengan cari nama MySiloam. Jadi nanti setelah udah download melakukan registrasi identitas yang pemilik HP, bahkan yang selain pemilik HP kita bisa mendaftarkan orang tua kita, anak-anak kita mungkin, pokoknya keluarga atau kerabat dengan account nama kita sendiri gitu. Yang penting identitasnya jelas, masukkan NIK juga, nanti di situ tinggal dapat kode booking. Walaupun memang namanya tidak sesuai nih, misalnya ada yang salah, itu tetap bisa melakukan registrasi dan bisa melakukan validasi data nanti ketemu di kasir. Oke, berarti sistemnya tidak langsung menolak ya kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan pengetikan dan lain sebagainya? Tidak, nanti akan dilakukan validasi dari pihak rumah sakit gitu. Oke. Jadi jauh lebih akurat dan jauh lebih efisiensi waktu ya. Apalagi kalau misalnya kita kerja, masa iya hanya nunggu dokter antrian bisa sampai 2-3 jam, kan cukup membuang-buang waktu ya. Jadi bisa download segera di MySiloam. Oke, bisa download MySiloam di App Store atau di Android ataupun di Android ya. Jadi teman-teman sekalian kan sekarang semua sudah ada di dalam genggaman ya. Jadi bisa langsung mendownload saat ini juga ya kalau bisa ya. Oke. Download segera ya karena kita nggak tahu emergensi. Jadi selain juga untuk appointment dengan dokter, melakukan medical check up, atau saya mau pemeriksaan lab saja atau saya mau pemeriksaan radiologi aja, itu bisa melalui aplikasi MySiloam. Semuanya sudah ada dikasih pilihan ya dok ya? Iya, semua kebutuhan terkait kesehatan semua ada di MySiloam. Bahkan artikel-artikel kesehatan pun sudah ada di dalam. Gitu. Jadi masyarakat kita seharusnya bisa lebih well educated terkait masalah kesehatan. Jadi yang namanya mitos-mitos tuh bisa dipatahkan. Benar sekali. Jadi untuk mencapai kesehatan yang jauh lebih baik ya. Benar sekali dok. Ini yang Tribuners sekalian memang kita semua membutuhkan, terutama di zaman sekarang yang semua informasi itu berseliweran bebas ya. Untuk bisa menyaring berita hoax itu juga kadang agak sulit di masyarakat. Jadi untuk bisa mendapatkan informasi langsung saja dari sumber yang terpercaya seperti MySiloam contohnya. Oke. Nah, saya kembali lagi ke Dr. Herbert. Tadi kan sudah Dr. Lita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan self appointment dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Dr. Herbert sendiri di Rumah Sakit Siloam, pasien bisa bertemu dengan dokter itu di jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya praktek di Siloam karena saya masuk salah satu dokter full timer, saya praktek dari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 12 dan dari jam 4 sampai jam 4 sore 16 sampai jam 20 dan di hari Sabtunya saya dari jam 8 sampai jam 12. Berarti dari Senin sampai Sabtu? Senin sampai Sabtu ada. Senin sampai Sabtu ada ya Tribuners sekalian. Jadi bisa kalau misalnya membutuhkan konsultasi yang lebih lanjut terkait dengan bedah umum ya dok ya? Bisa langsung ke Siloam dan bertemu dengan Dr. Herbert. Tentunya Dr. Herbert akan memberikan pelayanan kepada Tribuners sekalian yang membutuhkan. Nah, baik dok. Nah ini mungkin ada lagi pesan yang mau disampaikan kepada Tribuners sekalian di akhir acara kita. Dr. Rita dulu. Dari saya tetap jaga kesehatan, atur pola makan dan olahraga supaya kita tetap sehat ya. Oke. Ya, memang kita semua harus tetap sehat ya dok ya. Iya. Baik masyarakat di luar sana maupun para dokter ini, terutama para dokter memang harus tetap sehat. Karena kalau tidak ada dokter maka orang sakit akan kesulitan sendiri juga. Baik Dr. Herbert mungkin ada pesan-pesan lagi yang disampaikan. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan bila ada keluhan segera cari tempat untuk konsultasi yang terbaik, dan menurut saya Siloam merupakan salah satu pilihan yang terbaik untuk di NTT. Luar biasa. Dan ini masyarakat juga tentunya sudah tahu bahwa memang Rumah Sakit Siloam adalah
masih menjadi pilihan yang terbaik saat ini di Nusa Tenggara Timur untuk pelayanan kesehatan dalam banyak hal ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Herbert dan juga Dr. Lita sudah hadir di sini berbagi dengan Tribuners pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan kita pada sore hari ini. Akhir kata saya Ella Uzurasi mengucapkan terima kasih atas perhatian Tribuners sekalian. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam sehat.